Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar cara melakukan content validity. Oke, atau validitas konten. Ya, validitas konten adalah sejauh mana konten item, isi item itu sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan apa yang dimaksud, ya. Jadi konten item, isi item apakah sesuai dengan teori yang dimaksud atau sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, caranya gimana untuk mencari tahu? Ya tentu saja diperiksa kontennya, ya kan? Nah, statistik tidak bisa memeriksa konten. Statistik bisa memeriksa respon, tidak bisa memeriksa konten. Yang memeriksa konten adalah reviewer, ya, independent reviewer, ya. Kalau pembimbing itu boleh nggak memeriksa item? Tergantung, ya. Kalau institusi tersebut menganggap pembimbing berbeda dengan penulis, maka disebut independent reviewer. Tapi kalau pembimbing jugalah penulis, dia suka muncul, ya, di nama kedua dan sebagainya, maka dengan dia autor juga, ya, penulis juga, maka tidak independent reviewer. Maka sebaiknya yang namanya reviewer independen, di luar daripada penulis. Jadi di luar penulis yang kompeten. Nah, itu percuma kalau nggak kompeten, ya, harus kompeten. Ya, nanti silakan dibikin di metodologi bagaimana kompetensi yang diminimalkan, ya, minimal kompetensinya apa, pernah melakukan apa, gitu, ya, operasional, ya. Nah, kemudian mereka memeriksa konten kita, konten item kita apakah bagus atau tidak bagus. Nah, baru, ya, jawaban dari beberapa reviewer ini yang kita ukur, kita hitung untuk mengatakan, oh, dari sekian reviewer kayaknya ini valid, ini tidak valid. Itu baru dihitung dengan teori-teori yang akan saya jelaskan, gitu. Lalu bagaimana kalau nggak dihitung? Misalkan kita konsultasi ke reviewer atau expert untuk memberikan judgement. Boleh nggak? Boleh aja. Boleh. Silakan saja mengkonsultasikan item sebelum dibikin, ya. Kita konsultasikan dulu sehingga lebih bagus. Kalau perlu pas setelah dikonsultasikan diuji lagi. Nah, jadi ada fungsi reviewer secara konsultatif, ada fungsi reviewer untuk mengestimasi, estimatif sama konsultatif. Untuk konsultasi apa untuk menguji? Nah, kalau untuk menguji maka kita perlu beberapa reviewer. Semakin banyak semakin bagus. Nah, ini saya beri contoh. Jadi ada 4 item, ya, ada 4 item 1 sampai 4. Kita ingin menguji item ini bagus dan apakah secara keseluruhan, ya, overall ini dianggap bagus skalanya. Oke. Nah, cara yang pertama adalah kita berikan mereka kuesioner, ya, 14 panel. Nah, ini contoh saya undang 14 panel, ceritanya, ya, 14 panel diundang. Kita beri kuesioner. Tapi bukan suruh mengisi kuesioner, memberi respon setuju tidak setuju, bukan, tapi untuk merespon apakah itemnya bagus apa tidak, esensial atau tidak, relevan atau tidak, sesuai teori atau tidak. Jadi hanya ada 2 pilihan, dia bagus apa tidak bagus, relevan apa tidak relevan, terserah kalian. Misalkan bisa coding 1 dan 0. 1 berarti item ini bagus, relevan, esensial dan sebagainya. 0 berarti tidak relevan, tidak esensial dan sebagainya. Misalkan gitu, ya. Nah, oleh karena itu reviewer harus ditunjukkan dulu teorinya. Ini skala apa, mengukur apa, tujuan ukurannya apa. Nah, baru itemnya silakan diperiksa, tolong, gitu, ya. Nah, sehingga kita bisa gunakan panel untuk memeriksanya. Semakin banyak semakin bagus dan semakin habis duit kalian. Oke, caranya adalah kita harus coding. Ketika dia menjawab item 1 ini bagus, si panel 1 kita coding dengan 1. Ketika dia menjawab tidak, maka 0. Gitu saja caranya. Nah, coding seperti ini, 1 dan 0, hanya 2, binary, ya, binary.
hanya 1 dan 0. Oke. Setelah itu baru kita bisa hitung pakai rumus. Ada 2 rumus. Yang pertama disebut dengan content validity ratio. Ya, content validity ratio yang akan disingkat dengan CVR. Kayak merek ini kan. Sendal jepit. bukan. Nah, yang kedua adalah CVI atau content validity index. Content validity index. Ada 2 jenis rumus. Bedanya apa? Bedanya CVR itu bergerak dari min 1 sampai 1, CVI bergerak dari 0 sampai 1. Semakin dekat ke angka 1 semakin bagus. Semakin valid. Berapa batasannya nanti kita contohnya kita lihat ya. Nah, CVR dan CVI ada 2 rumus. Ya, ada 2 rumus. Silakan pilih. Saran saya, silakan pilih salah satu. Kalau buat skripsi dan sebagainya pilih aja salah satu. Nggak usah dua-dua. Karena 2 bingung. Satu valid, satu bilang nggak valid. Nah, repot nanti tuh. Mending pilih satu. Yang gampang sebenarnya CVI ini, agak mudah ya. Nah, CVR agak rumit, tapi saya ajarin. Nah, caranya gini. Untuk menghitungnya, tiap item harus kita beri atau kita hitung berapa yang menjawab bagus. Kita mulai dari item 1. Berapa orang yang menjawab item 1 ini bagus atau esensial, atau berapa yang menjawab item 1 ini relevan. Nah, itulah kenapa saya minta coding 1 dan 0, karena tinggal dijumlahkan saja. Jadi kita jumlahkan aja tinggal jumlahkan aja nih. Kan 1 yang akan menjawab bagus dia akan jawab 1. Nah, 11. Gitu. 11 orang menjawab item ini relevan. 3. Yang 3 berarti tidak. Siapa yang tidak? Panel 8, panel 9, panel 10. Reviewer 8, 9, dan 10. Oke. Sudah kan, kita tinggal drag ke bawah. Dapat orang yang menjawab item tersebut relevan. Ya kan? Nah, baru kita kita hitung CVR. CVR ini rumusnya sudah ada di sini. Jumlah orang yang menjawab relevan dibagi dikurang seluruh panel. Di sini ada 14, seluruh panelnya 14. Kemudian dibagi 2. Kemudian dibagi lagi, ya. Dibagi lagi seluruh panel 14 dibagi 2. Nah, ini rumusnya. Ya, rumusnya seperti itu. Seluruh panel, NE itu artinya nomor esensial. Bukan panel yang menjawab esensial, yang menjawab relevan, dikurang seluruh panel, tutup kurung, dibagi 2. Kemudian ditutup kurung lagi, dibagi lagi, seluruh panel dibagi 2. Itu caranya. Nah, ini hasilnya. Ya. Ini hasilnya. Sebentar. Biasanya ada yang error. Seluruh panel 11 dikurang 14. Bentar ya. Dibagi 2. Oh ya, ini saya keliru. Dikurang N dibagi 2. Ini apa terlalu banyak? Dibagi 2 min 0,2. Sebentar. Oh ya, seperti ini. Kurungnya ini masalah. Rumusnya betul, cuman kurungnya kebanyakan, ya. Nah, ini sudah betul. Jadi dalam kurungnya tadi kebanyakan tuh. Kebanyakan dalam kurung, ya. Harusnya begini saja nih, ya. TNE ini harusnya seperti ini saja, tidak perlu ada ini tidak perlu dikurung. Tidak perlu dikurung nih. Tidak perlu dikurung. Yang ini tidak perlu dikurung. Nah, gini maksud saya. Ini, ya. Ini bisa berbeda, operasi matematikanya bisa berbeda ketika diberi tanda kurung di sini. Nah, ini. Nah, berbeda hasilnya tuh.
Kenapa? Karena 14-nya dikurang dulu. Kalau tadi kan 14-nya dibagi dulu. Nah, harusnya 14-nya dibagi dulu, bukan dikurang dulu. Jadi kita nggak usah pakai kurung. Nah, ini yang betul nih rumusnya. Oke. Jadi caranya adalah kita buka kurung, kemudian kita tutup, kita buka kurung lagi, jumlah responden yang menjawab relevan dikurang seluruh responden, seluruh panel, bukan responden ya, panel, seluruh reviewer dibagi 2. Tutup kurung lagi, dibagi seluruh reviewer dibagi 2. Kan gitu caranya tuh. Nah, hasilnya ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya CVR. Biasanya statistik pelaporannya 3 angka di belakang koma. Nah, cakep kan kelihatannya gitu ya. Nah, sekarang CVI itu gampang caranya. Hanya jumlah orang yang menjawab relevan dibagi seluruh reviewer. Ya. Reviewer yang menjawab relevan dibagi seluruh reviewer atau seluruh panel. Nah, sudah dapat CVI. Oke. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita pengen menyimpulkan mana yang valid, mana yang tidak valid. Ya, mana yang valid, mana yang tidak valid. Ini overall ya, overall. Nah, overallnya apa sih? Nah, ini belum saya jelasin ya. Overall juga minta nanti di akhir kuesioner ada pertanyaan gini. Secara keseluruhan item ini valid seluruh skala ini relevan apa tidak? Jadi pertanyaan itu, secara keseluruhan item ini valid atau tidak? Nah, overall. Jadi bahasanya overall tuh ada istilahnya lain adalah ICVI, SCVI ya. Ada SCVI, ada ICVI. Kalau ini ICVI atau CVI yang di tataran item ya. Nah, kalau ini disebut SCVI ya. Jadi SCVI atau juga SCV, Scale Content Validity ya. Index nggak apalah, index ya. CVI itu Content Validity Index ya. Jadi ada tataran item, ada tataran scale. Item Content Validity Index dan Scale Validity Index ini secara keseluruhan gitu ya. Oke, sekarang kita akan menyimpulkan mana yang valid, mana yang tidak. Yang gampang dulu, CVI dulu deh, yang gampangan. CVI dikatakan valid, ini banyak teori ya, tapi kalau saya silakan cari teori berapa batasannya. Kalau saya mencoba cari, maka di sini muncul angka 0,8, setidaknya 0,8 ya, 0,8 to 0,9 itu acceptable. Tapi dia SCVI ya, SCVI ya, acceptable 0,8 ya, ke atas gitu ya. Gitu. Ya silakan cari, siapa tahu ada yang bilang 0,7 dan sebagainya, silakan cari. Saya kayak alpha itu macam-macam. Ya, jadi saya nggak bisa jelasin itu. Tapi kita misalnya ya, kita gunakan 0,8. Maka yang kita merahin artinya gugur ya. Maka ini menjadi gugur. Ya, sayang sekali ya. Gugur merahin. Ini gugur juga. Di 2 item ini gugur. CVI, secara CVI. Sekarang CVR. Nah, CVR, mana yang valid, mana yang tidak. Ini tidak bisa pakai patokan angka tertentu. Karena dia harus melihat proporsi, maka disebut dengan rasio, content validity ratio. Ini ada rasionya. Semakin banyak semakin berbeda ya. Kalau semakin sedikit CVR yang diminta banyak, tapi kalau banyak orang CVR yang diminta sedikit. Nah, caranya gini, kita sudah tabel. Jadi ada tabel. Nah, nanti kita silakan cari nih, critical value for losses content validity. Searching pasti langsung muncul di ResearchGate. Nah, kita sudah tabel berapa CVR critical CVR untuk 14 panel, 14 reviewer
Berapa critical CVR-nya? Nah, di sini muncul N panel, 14 panel, ya. 14 panel, kita lihat CVR critical-nya. Di 14 panel dari tabel ini adalah 0,571. Maka di atas 0,571 itu dikatakan valid. Maka ini valid. Yang ini pas banget dia, valid dia. Dan kita bisa prediksi valid apa tidak bisa dari CVR critical, bisa dari NE critical. N critical, berapa minimal yang menjawab item ini bagus. Kalau dari tabel adalah 11. Ya, 11. 11 orang menjawab N critical, N-nya 11 orang menjawab item ini bagus, maka dia bisa valid. Pas banget kan? Makanya sih juga pas. Maka dia valid. Jadi 0,571. Nah, item 2 pasti valid karena 0,714 di atasnya lagi. Item 3 mutlak 1,0 gitu ya. Item 4 0,000. Ini sebenarnya ada angkanya nih, kalau kita tarik lagi ini ada angkanya. Atau dia berimbang. Biasanya berimbang banget. Oh iya benar, dia berimbang. Karena dia 7. Nah, 7 itu 14 dibagi 2 kan 7 ya. Maka dia 0. Kalau di CVR 0 itu titik tengah. Artinya kalau dia dapat angka 0, artinya yang menjawab setuju dan yang menjawab item ini bagus dan yang menjawab item ini jelek itu seimbang. Maka dia 0 ya. Jadi 0 itu titik tengah. Karena dia bisa min 1, bisa min 0,1, bisa min 0,2 dan sebagainya. Itu ya 0 berarti jelek. Kemudian yang secara overall diterima. Gitu ya. Nah, berarti semua diterima dengan CVR ya, tapi dengan CVI tidak. Nah, ini ada masing-masing cara. Mending mana? Mending mana, yo? Tergantung. Kalau kalian CVR orangnya dikit, ya, misalkan orangnya dikit, cuman dikit, ya biasanya CVI lebih menguntungkan, gitu ya. Tapi kalau orangnya banyak, CVR lebih menguntungkan. Ya, CVR lebih menguntungkan di orang yang banyak. 14 orang lebih nih enak. 0,5 aja bisa keterima CVR. Tapi kalau CVI nggak bisa. Tapi CVR kalau dikit, misalkan 5 orang ya, itu harus 1 nilainya. 0,7 nggak diterima. Nah, seperti itu ya. Content validity ratio dan content validity index nih caranya seperti ini nih. Ini ada rumusnya dan sebagainya. Nah, dan content validity ratio harus melihat tabel ini ya, tabel CVR ini. Silakan download nih. Ini mesti ada ya, mesti ada di Google ya, banyak. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.